Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Lukas Priyatno. Sebuah kisah yang berjudul Pasar Setan Gunung Merapi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kita harus buat video ini, ungkapin apa yang lo rasain saat berada di pendakian itu. Ini harus ya? Pras, udah deh. Kita harus buat video ini karena kita semua tahu kalau Tio masih hidup sampai sekarang. Setelah video ini lo ceritain semuanya sampai terakhir kita kehilangan Tio. Paham? Pras menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti apa yang dimaksud Dimas. Kamera on. Jadi begini ceritanya. September 2008 menjadi kisah kelam yang dialami 4 orang pendaki asal Jakarta. Gunung Merapi menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki 2.910 meter dari permukaan laut. Bukan perkara mudah untuk bisa menjajakan kedua belah kaki ini menghantarkan tuannya menuju puncak Merapi. Keindahan yang terpampang pada puncak Merapi dan memperlihatkan hijaunya bukit serta pegunungan yang mengelilingi menjadi daya tarik yang bisa dibilang sulit untuk mencapainya. Trek yang terbilang cukup terjal serta bebatuan dan juga pasir membuat siapa saja takluk sebelum para pendaki berhasil sampai ke puncak dan menikmati megahnya keindahan dari atas sana. Masih kepikiran Gunung Merapi, Pras? Iya nih, kira-kira gue sanggup gak ya taklukin gunung itu? Muncak tinggal muncak. Gunung Merapi bukan kayak Gunung Everest yang kalau mendaki harus izin sama presiden. Emang kapan sih rencana mau ke sana? Tanya Tio. September, pas hari ulang tahun gue. Sama siapa ke sana? Rencana gue mau ajak lo, Dimas, sama Anton. Lo mau kan temenin gue? Lo kan udah pernah ke Merapi. Ungkap Pras sedikit memohon. Oke, tapi budget gue tipis nih. Gimana? Kantong celana gue aja isinya cuman pasir sama bekas tembakau doang. Ungkap Tio diselingi tawa yang keluar dari mulutnya. Soal itu mah gampang. Kebetulan gue habis dapat rezeki. Yang penting lo bisa temenin gue muncak kali ini. Perencanaan mereka berdua selesai. Dan setelah jam kampus usai, mereka segera pergi ke rumah Dimas. Rumah Dimas sendiri menjadi tempat mereka berkumpul. Dan memang sehari-hari mereka habiskan banyak waktu di tempat tersebut. Motor bebek milik Pras melaju dari gerbang kampus menuju kediaman Dimas yang letaknya tidak begitu jauh dari kampus mereka, hanya memakan waktu 10-15 menit. Pras dan Tio telah sampai di rumah Dimas. Widih, para petualang kita rajin bener masuk kampus, teriak Anton menyambut kedatangan Pras dan juga Tio. Yoi dong, emang kayak lo, mahasiswa permanen. Tio menimpali ejekan Anton sambil tertawa kecil. Mulai deh, kalau udah ketemu kayak anjing sama kucing. Ton, Dimas kemana? Ada, tapi lagi pergi sebentar. Ntar juga kemari. Iyalah, kemari lagi. Orang ini rumah dia, celetuk Tio. Apa baik dikata lo mah? Anton terlihat kesal mendengar ucapan dari mulut Tio. Tak lama kemudian terlihat Dimas mengendarai sepeda motornya dan memarkir tepat di depan rumahnya. Oh, udah pada kumpul ini. Mau nyerang kampung mana ini? Celetuk Dimas kemudian turun berjalan masuk ke teras rumahnya. Udah kayak game COC aja. Mereka berempat berbincang dan Pras menerangkan keinginannya untuk mendaki Gunung Merapi. Rencana Pras disambut baik oleh Dimas dan Anton.
Sedangkan Tio masih diam mendengarkan rencana ketiga temannya. Lo gimana? Lo ikut kan? Tanya Dimas pada Tio. Sebenarnya gue agak ragu mendaki ke Merapi. Kenapa? Gue takut meletus tuh gunung. Mendengar celoteh yang keluar dari mulut Tio membuat Pras, Dimas, dan Anton bengong. Kemudian serangan tangan-tangan mereka bertiga tertuju pada tubuh Tio, diselingi dengan tawa. Bacot, kalau ngomong kagak disaring dulu nih anak. Hari perencanaan tiba. Mereka berempat menuju base camp Gunung Merapi sore hari. Karena menurut Tio, agar bisa beristirahat di dalam bus dan menghemat tenaga. Singkat cerita, sekitar siang hari mereka telah tiba di base camp Gunung Merapi dan mengurus simaksi. Alih-alih ingin cepat sampai puncak, mereka segera melanjutkan perjalanan menuju pintu riba. Setelah pengurusan simaksi telah usai, sekitar jam 4 sore mereka berempat telah siap melangkahkan kaki menuju puncak Merapi. Saat Tio memeriksa perlengkapan, ada seorang lelaki tua yang berdiri menghadap ke arahnya. Mau ndaki sore ini, Le? Tanya laki-laki tersebut dengan logat Jawa dan senyum yang ramah. Iya Pak, kami ingin cepat-cepat sampai di puncak, jawab Tio dengan senyum. Bapak hanya ingin memperingatkan, jika di atas bertemu sebuah pasar, kamu harus membeli barang tersebut meski hanya satu. Mengerti? Jelas laki-laki tersebut dengan mimik wajah yang tampak serius. Iya Pak, saya mengerti. Tio menunduk tanpa berani menatap lagi wajah laki-laki tersebut. Ayo jalan. Malah bengong lagi, ucap Pras mengagetkan Tio. Tio yang dikejutkan oleh Pras berniat meminta izin untuk melanjutkan perjalanan kepada laki-laki tersebut. Tapi di tempat ia berdiri saat itu, sudah tak ada orang lain selain mereka berempat. Gimana bapak-bapak tadi ya? Gumamnya dalam hati. Dengan semua keanehan yang dirasakan Tio, mengawali perjalanan mereka berempat menuju pintu rimba, jalur yang berupa jalan setapak. Mereka jajaki semakin dalam, dan saat pendakian tersebut, mereka tidak menemukan pendaki lain. Kemungkinan di tahun tersebut belum semarak seperti tahun-tahun sekarang. Di depan sana mereka melihat sebuah joglo atau shelter, dan memang digunakan para pendaki untuk beristirahat sebelum melanjutkan menuju pos 1. Tio yang berjalan paling belakang tiba-tiba saja terjatuh. Ketiga temannya yang melihat Tio terjatuh segera menolongnya. Istirahat sebentar ya, perut gue kram. Tio meringis menahan rasa sakit sambil memegangi perutnya. Lu kenapa dah? Gak apa-apa, cuma agak kram aja. Kaget kali udah lama gak muncak. Tapi lo kuat gak? Kuat kok, gue cuma butuh istirahat saja. Bentar lagi juga sembuh. Dimas yang mendapat jatah untuk membawa logistik segera membuka tas ranselnya dan mengeluarkan kompor. Anton tak tinggal diam. Ia membantu Dimas memasak air untuk membuatkan teh hangat, sedangkan Pras memberikan minyak yang dioleskan ke perut Tio agar dapat mengurangi rasa nyeri. Beberapa menit kemudian teh hangat telah berada di dalam gelas, dan mereka berempat menikmati bersama kabut yang mulai turun, menutupi Gunung Merbabu yang menjadi pemandangan sore itu. Lanjut lagi yuk, kita udah kelamaan nih, ucap Tio. Lo udah mendingan? Udah Pras, ayo kita jalan lagi. Akhirnya mereka berempat merapikan kembali peralatan dan bersiap melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 1. Medan yang mereka lalui mulai terasa berat karena kabut hampir menutupi jalur pendakian. Jarak pandang hanya sekitar 2 meter saja. Sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di pos 1. Dan tak lama kemudian, terasa terdengar sayup-sayup suara azan maghrib telah berkumandang. Pras, Dimas, dan Tio segera melakukan ibadah sholat maghrib, sedangkan Anton hanya duduk-duduk saja sambil menghisap rokok, karena hanya Anton yang beragama Kristen. 15 menit kemudian, mereka telah siap melanjutkan perjalanan kembali. Senter mulai dihidupkan. Tio memimpin paling depan, karena hanya Tio yang pernah mendaki ke gunung ini.
Dimas berada di posisi kedua, disusul Anton berada di posisi ketiga, sedangkan Pras berada di bagian paling belakang. Di jalur ini keanehan mulai dirasakan oleh Pras. Ia mendengar suara seseorang berjalan tergesa-gesa dari arah belakang. Bahkan ia sampai mendengar deru nafasnya. Saat Pras menengok ke belakang, ia tidak menemukan siapa-siapa. Sepertinya ketakutan Pras diketahui oleh Dimas. Pras, gantian. Gue aja yang jalan di belakang. Udah gak apa-apa kok, lo lanjut aja, tolak Pras pada Dimas. Saat itu, Pras berjalan dengan mulut yang terus melafalkan doa-doa untuk mengusir rasa takut. Hanya beberapa ratus meter mereka berjalan, langkah kaki Tio tiba-tiba saja berhenti. Kenapa berhenti? Tanya Dimas yang terkejut melihat Tio dan hampir menabraknya. Lo lihat di depan deh, itu pendaki kan? Mana? Dimas mengarahkan senternya ke arah depan. Samar-samar terlihat wanita yang memakai jaket warna hijau dengan membawa tas yang berukuran cukup besar. Kalau ditafsir sekitar 4,5 liter. Kepalanya ditutup menggunakan kupluk yang berwarna hitam dan sedang bersandar pada sebuah batu berukuran besar. Ada apa sih? Tanya Anton dan juga Pras yang baru saja sampai. Itu loh, ada cewek sendirian di jalur, terang Tio. Aneh, bagaimana tidak? Sepanjang perjalanan dari base camp menuju pos 1, mereka tidak menemukan pendaki-pendaki lain. Dan baru ini mereka bertemu dengan seorang pendaki. Dan yang membuat mereka terkejut, sosok ini adalah seorang wanita dan hanya seorang diri. Dengan perasaan takut, Tio berjalan agak mendekat dan berniat untuk bertanya pada pendaki tersebut. Mbak, dari mana? Hening. Mbak, sama siapa di sini? Tanya Tio sekali lagi. Jantungnya berdegup kencang saat wanita itu tidak menghiraukan pertanyaan Tio dan hanya diam. Dengan keberanian Tio mencoba mengarahkan senter ke arah jalur dan memang dengan sengaja tidak menyorot langsung ke arah wajahnya, hanya sedikit saja mengenai tubuh pendaki wanita tersebut. Tio melirik ke arah wajah wanita tersebut. Nafasnya tersengal-sengal, diiringi detak jantung yang begitu cepat. Wajah wanita tersebut terlihat pucat, bibirnya berwarna biru, persis seperti orang yang sedang menahan dingin dengan seluruh pakaian yang basah akibat diguyur hujan. Sial, kenapa wajahnya pucat banget? Dan sejak kapan di sini turun hujan? Tio berbicara dalam hati. Memang benar, sedari tadi Gunung Merapi tidak diguyur hujan, hanya kabut tipis yang memang sedikit pekat menjelang maghrib tiba. Sebentar ya mbak. Tio berjalan dan bermaksud memberitahu ketiga temannya. Dengan langkah perlahan, Tio memberikan kabar tentang apa yang baru saja ia lihat tentang wanita tersebut. Kita lanjut jalan aja. Gue curiga wanita itu bukan manusia seperti kita, Tio berkata dengan nada yang gemetar. Lo ngomong apa sih? Mana mungkin wanita itu setan? Lo jangan ngaco deh, protes Anton. Udah deh, lo semua percaya sama gue. Ini ada yang gak beres. Ayo, buruan jalan. Entar malah semakin malam. Dimas, Anton dan juga Pras menuruti perintah Tio, dan mereka berjalan perlahan melewati pendaki wanita tersebut. Tio berhenti. Mbak, kami lanjut lagi ya. Kalau nanti saya bertemu teman mbak, saya kabarin kalau mbak nunggu di sini. Wanita itu tetap diam, namun kali ini wanita tersebut mengangguk dan kembali terdiam. Tengkuk Tio bergidik. Ia berjalan menjauhi wanita tersebut dan menyusul ketiga temannya yang sudah berjalan terlebih dahulu. Dengan rasa takut dan juga penasaran, Tio menengok ke belakang. Kali ini Tio benar-benar dibuat ketakutan. Sosok wanita tersebut sudah tidak berada di tempat semula. Hanya ada batu besar yang diselimuti kabut tebal malam itu. Tio dibuat ketakutan tentang sosok pendaki wanita yang tiba-tiba saja menghilang. Dan benar dugaannya, sosok tersebut bukanlah seorang manusia. Sial, kenapa sial banget sih gue hari ini? Umpatnya. Tak pakai pikir panjang, Tio berbalik badan dan berniat untuk berlari mengejar ketiga temannya. Namun yang terjadi, Tio tidak menemukan mereka dan jalur benar-benar tertutup kabut.
Jantungnya berdegup semakin kencang. Tio sedikit berlari kecil, menyusuri semak-semak. Ia sangat heran dan tidak mengenali jalur tersebut. Pras, Dimas, Anton, kalian di mana? Sambil berlari, Tio memanggil-manggil nama ketiga temannya. Tapi tak ada balasan sama sekali. Semakin lama jantungnya semakin berdetak dengan cepat. Ketakutan hampir menguasai dirinya. Gue di mana ini? Kenapa gue ditinggal? Ah, sial! Teriak Tio marah. Samar-samar Tio melihat ada jalur yang menurun. Dengan langkah kaki yang mulai gemetar, Tio terus berjalan menyusuri semak-semak yang menutupi jalur. Dari arah belakang Tio mendengar suara langkah kaki berjalan ke arahnya. Seketika ia berhenti dan berbalik badan. Saat suara itu terdengar semakin dekat, detak jantung Tio semakin terasa cepat, hingga dapat memecah keheningan malam ini. Lo ngapain di sini? Tio dapat bernafas lega, karena saat ini Anton tengah berdiri di hadapannya. Anak-anak di mana, Ton? Ada, jawab Anton dan mengangkat tangannya seperti memberi kode untuk berjalan. Tio menghela nafasnya dalam-dalam dan mengikuti Anton berjalan dari belakang. Mereka berdua menyusuri jalur yang agak landai, namun tertutupi semak-semak. Semak-semak yang awalnya hanya setinggi lutut, kini mulai setinggi dada. Masih jauh, Ton. Kok jalurnya semakin rapat aja? Lo nggak salah kan? Anton berhenti dan menengok ke belakang dengan senyum menyeringai. Entah mengapa setelah melihat senyum Anton, membuat Tio sedikit ketakutan. Tapi Tio terus berjalan mengikutinya. Entah berapa lama mereka berdua berjalan, sampai akhirnya Tio merasakan ada yang aneh dengan Anton. Semakin lama langkah kakinya semakin cepat, dan hampir saja meninggalkannya jauh di belakang. Ton, tungguin. Lo jalan cepet banget, teriak Tio sambil sedikit berlari. Langkah kaki Tio berhenti melihat Anton yang tengah berdiri tak bergerak. Kabut bergulung menerpa tubuhnya. Udara dingin membuat malam ini menjadi mencekam. Tiba-tiba, lo mau ikut gue nggak? Maksud lo siapa, Ton? Lo tak sempat Tio meneruskan pertanyaannya. Tiba-tiba Anton berlari dan melompat ke dalam jurang yang gelap, diiringi dengan suara tawa yang menggema. Tio terperangah melihat kejadian ini dan mengejarnya sampai ke bibir jurang. Anton! Teriakan Tio langsung terdengar menggema di dalam hutan ini. Dengan panik Tio mencari keberadaan Anton, tapi jurang yang tertutupi kabut tebal membuat ia kesulitan. Tiba-tiba dari arah belakang terasa sesosok tangan yang dingin menyentuh punggungnya. Tio ketakutan, tak berani menengok ke belakang. Woi, lo ngapain di sini? Pras, apa binir dia di belakang gue, Pras? Gumamnya dalam hati. Bocah PA, bukannya jalan malah main tanah lo. Anton, bukannya dia baru saja melompat. Tio kembali berbicara dalam hati dengan semua keanehan ini. Dengan sedikit keberanian, Tio mencoba menengok ke belakang. Dan betapa terkejutnya di saat ia melihat ketiga temannya tengah berdiri dengan wajah kebingungan. Lo ngapain sih? Nyuruh kita jalan tapi malah nongkrong di sini. Kumat, celetuk Anton pada Tio. Ton, ini beneran lo kan? Ungkap Tio gemetar. Iya bener lah, lo kenapa? Ton, tadi gue baru aja lihat kalau lo lompat ke jurang. Ah, lo halu kali. Buktinya gue masih hidup. Tapi Ton, udah, mendingan kita lanjut jalan lagi. Hari udah makin malam. Pras, Dimas, dan Anton membantu Tio berdiri. Setelah itu mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Tubuh Tio masih gemetar. Ia tak percaya bahwa yang baru saja dialaminya hanya sebuah tipu daya. Entah siapa yang melakukan hal ini dan apa penyebabnya. Kini Tio berjalan persis di belakang Anton. Gambaran sosok pendaki yang menyerupai temannya itu masih jelas terngiang dalam ingatannya. Kabut semakin tebal dan mulai bergulung, terbawa angin yang dingin. Mereka terus berjalan menyusuri jalur menanjak.
dan menguras tenaga. Kita istirahat dulu yuk. Di depan ada shelter tuh. Teriak Dimas dari arah depan. Shelter? Ucap Tio bingung. Itu shelter kan? Dimas kembali mempertegas penglihatannya. Bentar deh, setahu gue gak ada shelter menuju pos 2, ungkap Tio. Lah itu apa dong? Ucap Anton. Mungkin aja shelter ini baru dibangun waktu terakhir lo kesini. Bisa aja kan? Tio yang sedari tadi mengalami kejanggalan seperti tidak percaya tentang keberadaan shelter tersebut, dan hanya diam mengikuti ketiga temannya, karena memang pendakian ini benar-benar menguras banyak tenaga dan harus istirahat. Setelah berjalan beberapa meter menuju shelter, mereka melihat seekor burung di sekitar shelter tersebut. Warnanya hitam dengan paruh yang berwarna putih serta bola mata berwarna merah. Burung tersebut melompat dan persis berada di jalur yang mereka lalui. Sepertinya burung tersebut membawa mereka untuk menuju ke shelter yang berada di jalur pendakian. Setelah sampai di dalam shelter, mereka berempat duduk dan beristirahat sebentar. Mereka memang sudah kehabisan tenaga. Ini burung apa sih? Kayak gagak ya? Ucap Anton. Nggak tahu. Masa iya gagak jinak begini? Dimas menimpali pertanyaan Anton. Burung, ngapa sendirian? Nyasar ya? Teman-temannya pada kemana? Anton berbicara pada burung tersebut. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Anton sehingga berbicara pada burung tersebut. Setelahnya burung itu pun menjauh, kemudian menghilang. Tak berselang lama, dari arah semak-semak terlihat bola mata yang berwarna merah. Burung tersebut kembali lagi dengan cara melompat dan mendekat ke arah mereka berempat. Awalnya hanya satu, tapi semakin lama sosok burung tersebut berdatangan dan jumlahnya semakin banyak, hingga sampai mengelilingi shelter tersebut. Anton, Dimas, Tio, dan Pras terkejut dengan kedatangan burung-burung aneh tersebut. Mereka berempat berdiri melihat burung sebanyak itu tengah mengelilingi shelter itu. Gara-gara lo nih, Ton, protes Tio bernada kesal. Kok lo nyalain gue sih? Lo berdua bisa diem gak? Pras angkat bicara. Ketakutan terlihat jelas dari wajah keempat pendaki tersebut. Mata mereka mengawasi burung-burung yang semakin lama semakin mendekat. Kabur! Teriakan Dimas olah mengomandokan ketiga temannya agar segera berlari dari kerumunan burung misterius dan menakutkan tersebut. Dimas membuka jalan dengan cara mengusir burung tersebut menggunakan parang yang ia bawa. Kemudian berlari, disusul Anton, kemudian Pras. Sedangkan Tio masih terlihat diam dengan wajah ketakutan. Tio, lari! Pras berteriak ketika sadar kalau hanya Tio yang belum sempat berlari. Mendengar suara Pras, Tio tersadar. Pandangan matanya kini tertuju pada Pras yang tengah berada di depan jalur. Tio berlari dan berhasil lolos dari kerumunan burung misterius itu. Jalur didominasi bebatuan pasir dan terus menanjak tanpa jeda sedikit pun. Mereka benar-benar dibuat ketakutan. Deru nafas yang keluar dari mulut mereka dibalas suara tawa yang mengejek dari arah shelter, membuat keempat pendaki itu gemetar. Tio sejak dari awal telah mendapatkan kejanggalan, membuat mentalnya goyah. Wajah yang mulai pucat serta jantung yang terpompa 2 kali lebih cepat. Akhirnya Tio berhenti. Tangannya memegang pohon yang berada di pinggir jalur. Tubuhnya membungkuk dan berebut oksigen. Pras! Parau. Suara seraknya bahkan hampir tak terdengar. Tio hanya memandangi ketiga temannya yang terus berlari meninggalkannya hingga kabut tebal melahap mereka, kemudian hilang dari pandangan mata. Doa kembali dipanjatkan, berharap kejadian ini segera selesai. 5 menit kemudian, Tio memutuskan untuk menyusul ketiga temannya dengan berjalan. Kedua belah kakinya masih gemetar dan hampir tak kuat untuk menopang tubuhnya. Suara seperti seseorang yang sedang berjalan terdengar dari arah belakang.
Tio memutuskan untuk mempercepat langkah kakinya hingga jalur berubah sedikit agak landai. Tio tidak menyadari perubahan pada jalur. Ketakutan sudah menguasai dirinya, juga pikirannya. Tiba-tiba, dari arah depan, Tio melihat seorang laki-laki yang berpakaian layaknya penduduk lokal dengan keranjang di belakang tubuhnya. Jantung Tio semakin terpacu. Kedua belah matanya melirik ke arah jam tangan yang ia kenakan. Saat itu jam menunjukkan pukul 8 malam. Kenapa ya perasaan gue makin gak enak aja ya? Gumamnya dalam hati. Dengan sisa-sisa keberanian, Tio terus berjalan dan melewati laki-laki yang memiliki perawakan lebih tinggi darinya. Kamu dari mana? Mau apa kesini? Sapa laki-laki tua. Tio yang ketakutan hanya diam tanpa menjawab pertanyaan laki-laki tua tersebut dan terus berjalan melewatinya. Hei, kamu tuli ya? Kemari cepat! Teriak laki-laki tua tersebut membuat langkah kaki Tio terhenti. Tubuh Tio semakin gemetar, nafasnya memburu, hingga terdengar seperti orang yang sedang berlari. Mulutnya terlihat komat-kamit memanjatkan doa. Entah apa doa yang ia panjatkan. Perlahan tubuhnya berbalik, kemudian berjalan mendekati laki-laki tua tersebut. Hingga saat ini, Tio tengah berada di hadapannya. Jarak mereka berdua hanya sekitar 1 meter. Dari jarak sedekat ini, Tio dapat dengan jelas melihat raut wajah laki-laki tersebut. Tidak begitu menyeramkan, tapi tetap saja Tio tidak berani menatap mata lelaki tersebut lebih lama. Kamu dari mana? Tio terdiam dan menarik nafasnya dalam-dalam. Saya dari Jakarta, Pak. Mau apa kesini? Tanyanya lagi. Saya ke sini cuma mau mendaki. Bapak sedang apa malam-malam masih berada di dalam hutan? Saya tinggal di hutan ini. Burung-burung yang kalian lihat tadi adalah bangsa kami. Jangan macam-macam di tempat ini. Jika tidak, nyawa kamu taruhannya. Mengerti? Iya Pak, saya mengerti. Saya izin lewat Pak. Teman-teman saya sudah menunggu, ujar Tio dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki dengan wajah menunduk. Senyap, laki-laki tua tersebut tak menjawab. Dari sudut matanya, Tio berniat untuk melihat dan sosok tersebut sudah tak lagi berada di hadapannya. Entah bagaimana sosok tersebut bisa tiba-tiba saja menghilang. Astagfirullah, yang tadi itu siapa ya? Tio berbicara dalam hati sambil mengelus-elus dadanya yang tak berhenti berdebar. Tak pakai pikir panjang, Tio berlari dan kembali menemukan jalur pendakian yang sesungguhnya. Lelah sangat ia rasakan dengan keringat yang terus keluar membasahi seluruh tubuhnya. Tas ransel yang ia bawa tiba-tiba saja menjadi sangat berat hingga membuatnya terjatuh. Ya Allah, apa lagi? Tio menengok ke arah belakang, tetapi ia tidak menemukan apapun yang berada di belakang tas ranselnya. Padahal sebelumnya, Tio merasa ada seseorang yang menggelayut pada tas ransel yang ia bawa. Dengan sekuat tenaga, Tio kembali bangkit dan berjalan, hingga akhirnya ia melihat ketiga temannya sedang bersandar pada batu besar dengan wajah yang sama pucat. Temen gue apa setan ya? Sial, gue jadi susah ngebedain. Tio mengumpat dalam hatinya. Akibat keanehan-keanehan yang terjadi terus-menerus membuat Tio seperti ragu dengan apa yang ia lihat di hutan ini. Lo dari mana aja sih? Teriak Pras bernada marah. Tio tidak menjawab dan terus berjalan menanjak ke arah ketiga temannya. Lo dari mana? Kenapa lama banget? Pras bertanya sekali lagi. Sorry, tadi gue kecapean. Gue udah panggil-panggil lo, tapi lo gak denger. Tio berusaha menjelaskan pada Pras. Sebenarnya kita kenapa sih? Gue kok ngerasa ada yang tidak beres. Anton mengumpat dengan nada gemetar.
Terlihat matanya berkaca-kaca dan Anton menangis. Sedangkan Dimas hanya diam tanpa berkomentar apa-apa. Aneh, Tio melihat di sekelilingnya dengan menggunakan senter yang ia bawa. Terdapat papan yang bertuliskan pos 2. Mereka berempat hanya diam. Tio sama sekali tidak menceritakan apa yang sudah ia alami di pendakian ini. Ia hanya sedikit lebih tenang karena telah berkumpul kembali dengan ketiga temannya. Setelah beristirahat, mereka berempat memutuskan untuk kembali berjalan. Karena waktu sudah semakin malam, Pras memimpin pendakian ini. Disusul Dimas, kemudian Anton dan Tio berjalan paling belakang. Malam itu tak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Hanya saja perubahan sifat mereka yang membuat Tio merasa aneh. Namun Tio terus saja berjalan mengikuti jalur menuju pos 3 Pasar Bubrah. Sepanjang perjalanan menuju pos 3, Pras terlihat emosi karena langkahku terlalu lambat menurutnya. Sedangkan Anton terus menangis dengan semua kejadian-kejadian aneh yang terjadi di pendakian ini. Sedangkan Dimas, dia hanya diam tanpa berkomentar apapun. Semua sifat ketiganya terbalik dengan aslinya. Pras yang biasa sabar, kini justru menunjukkan emosinya. Anton yang selengean justru menunjukkan sifat lemahnya dengan terus menangis. Sedangkan Dimas yang biasa memiliki pemikiran bijak, justru hanya diam tanpa mau berkomentar tentang kejadian ini. Tio tetap berjalan dan terus berhati-hati, karena jalur yang ia lalui memang mengarah menuju pos 3. Nampaknya Tio telah siap dengan semua yang terjadi setelah ini. Sekitar 1 jam berjalan, mereka telah melewati batas vegetasi. Angin malam mulai terasa lebih dingin dari sebelumnya, bahkan sampai tembus ke dalam kulit, seperti tertusuk jarum dengan jumlah yang amat banyak. Pras, berhenti dulu. Gue mau ambil jaket. Dingin banget nih. Lemah banget sih lo. Kalau gue bilang jalan, ya jalan. Gak ada yang boleh berhenti. Bentak Pras pada Tio dan juga lainnya. Tio segera mengambil kesempatan ini, kemudian berhenti. Sedangkan ketiga temannya terus saja berjalan bersama kabut yang terus bergulung menerpa tubuh mereka. Pras yang berjalan paling depan berbalik badan. Woi, jalan! Mau ikut atau gue tinggal? Nada bicara Pras makin keras. Tio tak mempedulikan semua itu dan tetap memutuskan untuk berhenti demi keselamatannya. Jika saja Tio mengikuti mereka bertiga, bisa saja Tio terbawa ke alam mereka, karena jelas mereka bertiga bukanlah temannya yang asli. Dari kejauhan ketiga temannya sudah menghilang, diiringi dengan gelak tawa yang menyeramkan. Keputusan Tio benar, mereka adalah makhluk yang menyerupai seorang pendaki yang ingin menyesatkannya. Suara tawa tersebut masih saja terdengar, terbawa angin dan perlahan menghilang. Tio memutuskan untuk melanjutkan berjalan, dan akhirnya ia telah sampai di pos 3 Pasar Bubrah. Kabut di tempat ini semakin tebal dan hembusan angin bertambah dingin. Di ujung sana ia melihat satu buah tenda yang tengah berdiri, dan tenda tersebut adalah milik Dimas yang ia beli sebelum pendakian ini. Tio terus saja berjalan sambil berpikir, apa bener cuma gue berempat yang muncak ke gunung ini? Moga aja kejadian dulu gak keulang lagi. Tio berbicara dalam hati sambil teringat kejadian di pendakian sebelumnya. Dengan langkah perlahan, Tio menghampiri tenda tersebut. Dan benar saja, ketiga temannya telah berada di dalam tenda dan tengah memasak air juga makanan. Lo dari mana dah? Nyasar, celetuk Anton sambil menghisap rokok di tangannya. Gak apa-apa, gue cuma kecapean aja tadi. Gue coba panggil lo Pras, tapi lo gak denger, jawab Tio dengan santai. Sorry yo, gue tadi ketakutan lihat burung banyak begitu. Iya, gak apa-apa kok. Yang penting kita semua bisa selamat. Masuk dulu lah, ganti baju sekalian. Kopi udah jadi nih. Dimas bergeser untuk memberi jalan kepada Tio dan menyiapkan kopi di gelas mereka masing-masing. Tio membuka sepatu, kemudian masuk ke dalam tenda. Setelah itu mengganti pakaian. Malam semakin larut. Mereka berempat berbincang tentang perencanaan esok hari
menuju puncak Merapi yang menjadi target utama pada pendakian mereka. Saat itu waktu sudah menunjukkan tepat pukul 12 malam dan suasana nampak hening. Mereka berempat nampak sudah tertidur lelap. Suara kerincing membangunkan Tio dan juga Pras. Mereka mendengar tapak kaki seseorang yang berjalan ke arah tenda, kemudian berhenti tepat di depan tenda mereka. Tio dan juga Pras saling memandang. Siapa ya malam-malam begini? Coba lihat deh. Tio merangkak, kemudian membuka sleting tenda dengan perlahan. Tio mengintip dan melihat ada 3 orang pendaki yang berdiri tepat di depan tenda mereka saat ini. 2 orang memakai panel berwarna merah dan 1 orang lagi hanya memakai kaos lengan pendek berwarna hitam. Ada pendaki, Pras? Masa sih? Malam-malam begini? Iya, coba lihat deh. Pras yang penasaran mengintip dari celah sleting yang dibuka oleh Tio, dan benar saja, ada 3 orang pendaki yang tengah berdiri tepat di depan tenda mereka. Namun ketiga pendaki tersebut berdiri dan menghadap ke arah berlawanan, membuat Pras tak bisa melihat raut wajah pendaki tersebut. Gimana nih? Di luar dingin banget loh. Kok mereka kuat ya? Cuma pakai panel doang. Tio berpikir tentang keanehan dari ketiga pendaki tersebut. Gak boleh suuzon. Siapa tahu mereka gak prepare dan gak ngerti tentang pendakian, ucap Pras dengan pikiran yang positif. Setelah itu Pras memutuskan keluar tenda dan berniat untuk menegur pendaki tersebut. Sleting tenda dibuka lebar-lebar oleh Pras. Udara dingin seketika masuk ke dalam dan membuat tubuh menggigil. Pras melangkahkan kaki kanannya dan betapa terkejutnya ia saat tersadar ketiga pendaki tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Kepalanya menengok ke arah Tio. Mereka hilang. Tapi kemana ya? Ucap Pras kebingungan. Gue bilang juga apa? Udah, masuk Pras. Gak beres ini. Tio menarik tubuh Pras agar cepat-cepat masuk kembali ke dalam tenda. Setelah Pras sudah berada di dalam tenda, Tio kembali menutup sleting dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang dan ketakutan mulai menghantui pikirannya. Pendaki tadi kemana ya? Ucap Pras kebingungan. Tio diam. Ia seperti mendengar sesuatu dari arah luar tenda. Lo kenapa? Shh, dengerin deh. Pras memasang telinganya hingga menempel pada dinding tenda. Mereka berdua kembali mendengar suara kerencing dan juga tapak kaki seseorang yang berjalan ke arah tenda mereka. Kemudian berhenti tepat di pintu tenda. Tio dan Pras kembali saling menatap. Wajah keduanya terlihat pucat. Keanehan-keanehan ini telah membuat mereka ketakutan. Pras yang penasaran memutuskan untuk merangkak dan membuka sedikit sleting tenda, kemudian mengintipnya. Matanya terbelalak ketika ia melihat 3 orang pendaki yang sama tengah berdiri. Namun kali ini pendaki tersebut menghadap ke arah tenda mereka. Wajah Pras berubah pucat, nafasnya tersengal-sengal, dan keringat keluar membasahi dahi. Tiba-tiba tubuh Pras terjungkal. Sesaat ia melihat salah satu pendaki tersebut tengah mencungkil matanya dengan menggunakan kedua belah tangannya. Wajah Pras berubah menjadi pucat. Kaki dan tangan gemetar hebat. Dadanya naik turun bernafas rakus. Mulutnya menganga. Matanya menatap lurus ke arah tenda yang baru saja ia buka. Tio mencoba bertanya tentang apa dan kenapa, tetapi Pras tidak mendengarkan pertanyaan temannya. Tio tidak tahu kalau penampakan sosok pendaki itu hampir membuat mental Pras hancur. Tio yang melihat ketakutan pada Pras mencoba untuk menenangkannya. Pras, sadar. Istighfar Pras, istighfar. Setan. Di luar ada setan, teriak Pras dengan tubuh gemetar. Dengan cepat Tio menutup kembali sleting tenda tanpa melihat lagi ke arah luar. Ia sudah cukup ketakutan dengan semua yang telah terjadi sebelumnya. Ditambah lagi perilaku dari Pras memutuskan Tio untuk tetap diam. Tubuh Pras masih gemetar. Setelah itu ia mulai berteriak ketakutan. Suara teriakannya mengakibatkan Dimas dan Anton
yang tengah tertidur pulas menjadi bangun. Pras, lo kenapa? Tanya Dimas. Pras tetap tidak menjawab. Tubuhnya terus saja gemetar dan wajahnya pucat. Pras benar-benar ketakutan malam itu. Tidak selesai sampai di situ. Saat ini terdengar derap langkah kaki yang berjumlah lebih dari 1 orang dan berjalan mengelilingi tenda mereka. Suara angin terdengar bergemuruh dan tenda-tenda mereka berguncang seperti ada orang yang sengaja melakukannya. Mereka berempat merapatkan tubuh, saling melindungi satu sama lain, hanya untuk terlihat baik-baik saja. Padahal ketakutan tersimpan di dalam dada mereka. Derap langkah kaki itu perlahan menghilang dan digantikan dengan suara angin yang bertiup semakin kencang. Terdengar suara pasak tercabut dan terlepas dari tempatnya, sehingga membuat tenda mereka berguncang hebat. Ketegangan semakin menjadi-jadi. Yang mereka lakukan hanya berdoa dan saling berpelukan satu sama lain. Waktu berjalan sangat lambat. Perubahan cuaca tidak diprediksi oleh keempat pendaki ini. Badai. Malam itu badai telah terjadi di pos Pasar Bubrah. Tapi secara tiba-tiba suara gemuruh berangsur menghilang dan digantikan semilir angin yang bertiup. Di dalam tenda, mereka berempat merasakan dingin yang luar biasa. Suasana sangat mencekam, berubah menjadi sunyi. Lo ngerasa ada yang aneh gak sih? Celetuk Anton. Shh. Dimas menempelkan jari telunjuknya. Diam dulu, gue kayak dengar sesuatu. Mereka memasang telinga untuk memperjelas apa yang dimaksud oleh Dimas. Dan benar saja, dari arah plakat terdengar suara gending gamelan. Tak berselang lama, terdengar suara riuh orang-orang. Ada yang berbisik, ada pula yang tertawa, dan persis seperti suasana pasar. Suara-suara tersebut semakin jelas terdengar di telinga mereka. Pras semakin ketakutan saat itu. Mata yang saling menatap, namun tak bisa berkata-kata. Pikiran lo jangan kosong, Pras. Baca doa terus ya, ucap Tio. Kita gimana ini? Sebenarnya kita kenapa sih? Kok gue ngerasa ada yang gak bener ya? Anton meluapkan perasaannya tentang pendakian yang mereka lakukan. Gue juga gak tahu kenapa, tapi waktu kita di base camp, gue sempet ketemu bapak-bapak. Katanya kalau di atas kita ketemu pasar, kita harus belanja. Setidaknya 1 barang yang kita beli, timpal Tio. Terus kita harus keluar nih, ucap Anton kembali. Iya, mau gak mau kita harus keluar dan beli barang mereka. Tio dan Anton berinisiatif untuk keluar tenda. Karena hal ini harus dilakukan sesuai pesan yang Tio dapat dari laki-laki misterius yang ia temui sewaktu di base camp. Hati-hati loh, ucap Pras secara tiba-tiba. Tio dan Anton mengangguk. Mereka keluar tenda dan memakai sepatu. Masing-masing dari mereka memakai headlamp, menyalakannya dan mulai berjalan. Keadaan Pras sudah agak lebih baik. Ia sudah mulai sedikit tenang. Dimas segera menyalakan 2 buah kompor dan membuat susu jahe, juga memasak nasi. Headlamp mereka tak bisa menembus kabut sangat pekat malam itu. Jarak pandang hanya sekitar 1 meter saja. Dan mereka berdua berjalan dengan perlahan ke arah plakat yang bertuliskan Pasar Bubrah. Mereka berjalan ke arah suara gending gamelan dan sesaat mereka menembus kabut. Suasana berubah seperti di dalam pasar tradisional pada malam hari. Pasar yang ramai dengan warga lokal sedang beraktivitas seperti halnya seseorang yang sedang berbelanja di pasar. Tak ada yang aneh dengan pakaian yang mereka kenakan. Namun pandangan mereka kosong dan tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun. Langkah kaki keduanya terhenti saat melihat salah satu pedagang yang menjual potongan tubuh manusia. Mata yang saling beradu pandang dan tanpa berbicara. Mereka hanya tak mau kalau kehadiran mereka berdua menjadi sorotan sosok makhluk tak kasat mata yang ada di tempat tersebut. Tubuh mereka gemetar, namun terus berjalan perlahan melewati pedagang tersebut dan masuk semakin jauh ke dalam pasar. Di sebelah kiri, Tio melihat pedagang yang menjual tembakau rokok. Kita beli tembakau aja yuk. Stok rokok kita juga mau habis kan?
Iya deh, biar kita nggak kelamaan juga di sini. Akhirnya Tio berjalan mendekati penjual tembakau tersebut. Diikuti Anton dari belakang. Sesampainya di depan meja pedagang, Anton terlihat pucat. Tepat di belakang penjual tembakau, Anton melihat sosok pendaki wanita yang sempat ia lihat di jalur menuju pos 2. Pendaki wanita yang memakai jaket warna hijau dengan membawa tas yang berukuran cukup besar. Kepalanya ditutup menggunakan kupluk yang berwarna hitam. Penampakan sosok pendaki wanita ini hanya dilihat oleh Anton. Sedangkan Tio hanya heran melihat Anton yang berperilaku aneh. Gimana caranya nih cewek bisa sampai di sini? Anton bertanya dalam hati. Setelah melihat keanehan Anton, dengan tergesa-gesa Tio mengambil satu bungkus tembakau, merogoh saku celananya, dan mengambil satu lembar uang kemudian membayarnya. Tangan Anton ditarik oleh Tio, berharap cepat-cepat keluar dari tempat ini. Justru Anton menepis tangan Tio. Tio terkejut melihat perilaku Anton. Ayo kita balik ke tenda. Lo kenapa sih? Bentak Tio setengah berbisik. Anton diam tak bergeming. Pandangannya terus menatap ke arah penjual tembakau tersebut. Tio menyadari ada yang tidak beres. Segera menarik kembali tangan Anton sambil berkata, "Ayo kita balik. Ini tuh pasar setan," bentak Tio. Seketika suara gemuruh kembali terdengar, dan tiba-tiba aktivitas di pasar tersebut mendadak berhenti. Sekujur tubuh Tio merinding, kedua belah kakinya gemetar, dan jantungnya terdengar kencang sampai ke telinga. Secara tiba-tiba, semua orang yang berada di pasar tersebut mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Ucapan yang terlontar dari mulut Tio tentang pasar setan seperti mengundang mereka dan menyadari jika di antara mereka terdapat manusia. Sial, kenapa gue ngomong gitu sih? Ini mulut emang suka nggak bisa diajak kerja sama. Tio mengumpat dalam hati atas perbuatannya. Kabut bergulung. Terlihat sosok laki-laki tua yang mengenakan pakaian serba hitam dan tidak beralas kaki berjalan mendekati Tio dan juga Anton. "Kalian dari mana? Mau apa ke tempat ini?" Mendengar ucapan laki-laki tua tersebut, Tio tercengang. Untuk kedua kalinya ia melihat orang yang sama, dan sosok laki-laki ini ia jumpai sewaktu berada di sebuah shelter sebelum pos 2. "Kami dari Jakarta, Pak. Kami cuma ingin muncak. Minta izin, Pak. Kami mau lanjut. Teman saya udah nunggu di tenda." Tiba-tiba saja Tio menjawab pertanyaan dari laki-laki tua yang ada di hadapannya. "Silahkan saja. Dan jangan macam-macam di tempat ini. Jika tidak, kau harus tetap di sini." Laki-laki tua tersebut berbicara dengan lantang. Kedua jantung mereka berdebar, tengkuknya bergidik tanpa henti. Sedari tadi, kakinya seperti sudah tak punya tenaga lagi untuk melangkah. Sesaat mereka sadar, sosok yang berada di pasar tersebut berubah menjadi sangat menyeramkan, seperti ingin melahap mereka berdua. Semua langkah kaki terasa berat. Mereka sampai menyeret kaki mereka sendiri agar dapat menjauh dari tatapan para makhluk yang sangat menyeramkan tersebut. Awalnya, penampakan tersebut berwujud seperti halnya penduduk lokal. Tapi setelah Tio mengucapkan pasar setan, semua berubah menjadi amat menyeramkan. Ada yang berbadan besar dan seluruh tubuhnya dipenuhi bulu-bulu. Ada pula yang tidak memiliki kepala, serta anak-anak kecil bertaring. Tidak ada yang mereka lakukan. Mereka hanya menatap tajam Tio dan juga Anton. Laki-laki tua yang berbicara dengan Tio pun ikut berubah. Kini ia terlihat berbadan besar dan memiliki 2 buah tanduk di atas kepalanya, serta burung gagak hitam yang bertengger di pundaknya. Tio dan Anton terus berdoa dalam hati menurut kepercayaan mereka masing-masing. Dan sesaat sosok makhluk bertanduk itu tertawa, disusul makhluk-makhluk yang ada di pasar setan tersebut, membuat Tio berlari ke arah kabut yang menutupi jalur mereka. "Ton, ayo lari!" Suara Tio meneriaki Anton yang tiba-tiba saja diam dan menatap ke arah belakang. "Bentar dulu yuk, pendaki wanita tadi masih ada di sana," jawab Anton sambil berteriak. Seketika langkah kaki Tio berhenti setelah mendengar suara Anton.
Pendaki wanita? Mana ada pendaki di tempat ini? Lo jangan ngadi-adi dah. Demi Tuhan, tadi aku lihat dan pendaki itu, dan sempat ketemu juga waktu kita jalan ke arah pos 2. Tio berbalik badan dan berjalan ke arah Anton. Ton, gue kasih tahu sama lo ya. Apapun yang lo lihat soal pendaki wanita tadi, itu bukan seorang manusia seperti kita. Jadi lo dengerin kata-kata gue, dan cepetan kita keluar dari sini. Ngerti lo? Ungkap Tio dengan serius. Tapi yuk, udah, lo percaya sama gue, dan gue tahu siapa pendaki wanita yang lo lihat tadi. Setelah itu, Tio berbalik badan dan kembali berjalan ke arah kabut yang terus bergulung semakin kencang. Suara angin yang bertiup terdengar seperti nafas raksasa dan menggema di sekitar pasar setan. Kabut yang terus bergulung terbawa angin, menerpa tubuh Tio dan Anton, membuat tubuh mereka berdua terhuyung dan terjatuh berulang kali. Dengan langkah yang semakin berat, akibat kabut yang bergulung terbawa angin, mereka terus berusaha pergi dari tempat tersebut. Pasar setan memang sudah tidak terlihat, namun bukan berarti mereka dapat keluar dengan mudah. Dari arah headlamp milik Tio, terlihat tanah yang bergerak. Langkah kakinya terhenti. Sesaat muncul tangan-tangan kering yang dilapisi daging busuk dan berkuku tajam berwarna hitam. Tubuh Tio terpental ke belakang karena kaget. Sosok tangan tersebut membuat jantungnya berdegup makin kencang. Begitu juga dengan Anton. Ia harus berjingkat menghindar dari tangan-tangan busuk berkuku tajam. Mereka berdua terus menghindar, tapi tangan-tangan ini semakin bertambah banyak dan berhasil menggenggam kaki Tio. Keringat menetes dari wajah hingga membasahi pakaian yang mereka pakai. Tio berusaha menendang-nendang agar terlepas dari cengkraman tangan tersebut, tapi usahanya tidak berhasil. Saat ini, penampakan tangan tersebut telah menarik pakaian serta tangan kirinya. Tubuh Tio tergeletak dan terus bergerak agar dapat terlepas. Akhirnya, Tio mengambil belati dan menguncamkan tangan tersebut berulang-ulang. Darah hitam bermuncratan hingga mengenai wajahnya. Tak lama kemudian, tangan-tangan busuk tersebut akhirnya terlepas dan Tio berlari disusul Anton dari belakang. Nafas yang keluar sangatlah rakus. Terlihat dadanya bergerak akibat jantung yang terpompa 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Mereka berdua terus berlari dan Anton sedikit tertinggal Tio. Tangan-tangan menyeramkan tersebut telah hilang. Saat ini, suasana menjadi hening dan kabut perlahan bergulung. Tapi udara dingin membuat langkah kaki mereka semakin bertambah berat. Hingga akhirnya mereka berdua kembali melihat satu tenda yang ada di ujung jalur. "Ayo buruan, itu tenda kita!" Tio teriak, memberi kode kepada Anton yang berlari di belakangnya. 5 menit kemudian Tio dan Anton kembali masuk ke dalam tenda dan merapatkan tubuhnya yang kedinginan. Wajah keduanya terlihat sangat pucat. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Dimas dan Pras mencoba menenangkan kedua sahabatnya. "Lo berdua habis lihat apa?" tanya Pras. "Lo gak bakal percaya. Tadi tuh serem banget, anjir," Anton menjawab sambil meringkuk, menahan dingin. "Tapi syukur deh, kalian bisa kembali dengan selamat." Mereka berempat hanya diam. Dimas dan Pras tidak membahas apa yang baru saja dialami oleh Tio dan Anton. Sampai akhirnya keadaan semakin lama semakin membaik. Terlihat dari pintu tenda, rembulan mengeluarkan cahaya yang sangat indah, ditemani bintang-bintang di sekelilingnya. Makanan telah masak. Mereka menikmati hidangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Iya, makan bersama di ketinggian, dan tak semua orang bisa atau punya waktu untuk hal ini. Ketakutan sudah tak ada lagi. Alam sepertinya sedang berpihak kepada keempat pendaki ini. Mereka berbincang tentang perencanaan mereka untuk summit
atau melanjutkan perjalanan menuju puncak Merapi. Saat ini, waktu menunjukkan jam 4 pagi. Mereka segera mempersiapkan peralatan yang akan dibawa menuju puncak Merapi. "Yuk, lo kok diam aja?" Pras, nggak apa-apa kok. Kalau gue nggak ikut kalian gimana?" "Ya, masa lo nggak ikut sih? Kita udah jauh-jauh sampai ke sini loh. Emang kenapa sih yo?" ungkap Anton kesal sambil memasukkan air minum ke dalam tasnya. Theo terdiam, tak menjawab pertanyaan dari Anton. "Jadi gimana? Lo tetap ikut kan? Soalnya cuma lo doang yang tahu arah ke puncak," ucap Dimas mempertegas. Iya deh, gue ikut ke puncak." Theo menarik tas yang berukuran kecil dan memasukkan beberapa cemilan ke dalam tasnya. Sleting tenda dibuka. Segera angin berhembus ke dalam, seraya menampar keras keempat pipi mereka secara bersamaan, dingin dan membeku. Headlamp dihidupkan dan Dimas memimpin doa pagi itu untuk mengambil perjalanan mereka menuju puncak Merapi. Mata Theo menatap liar ke arah area camp, dan setelah selesai berdoa, mereka berempat baru menyadari bahwa tak ada pendaki lain. Mereka hanya benar-benar berempat di ketinggian 2.600 meter dari permukaan laut. "Jadi yang tadi malam muterin tenda kita itu siapa?" tanya Pras dengan wajah panik. Dimas, Anton, dan juga Theo diam. Pertanyaan Pras membuat ragu untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Theo mempersilahkan Dimas berada paling depan. Setelahnya Pras, kemudian Anton menyusul sambil menepuk pundak Theo. Theo menatap ke arah puncak Merapi dan menghembuskan nafasnya berulang kali. Diawali kaki sebelah kanan, ia mulai bergerak dengan perlahan. Langit memang masih berwarna gelap, tapi dari ufuk timur mulai terlihat cahaya matahari yang masih malu-malu untuk menunjukkan sinarnya. Jalur dengan trek pasir serta batu kerikil menemani langkah kaki keempat pendaki asal Jakarta ini menuju puncak Merapi. Beberapa kali mereka berhenti dan berebut oksigen, duduk di antara bebatuan dan juga melihat pemandangan alam. "Ayo lanjut lagi," teriak Theo yang kini berada di bawah. "Berapa lama lagi yuk?" tanya Anton. 5 menit lagi," jawab Theo sambil tersenyum lebar. Dengan langkah perlahan, mereka terus bergerak mendaki dinding raksasa yang terus mengeluarkan asap belerang dari dalam kawah. Sampai setengah jam kemudian, "Anjir, katanya 5 menit lagi," gerutu Anton dengan wajah kesal. Theo tertawa terbahak-bahak dan memberi kode agar melanjutkan kembali perjalanan. 20 menit kemudian, mereka telah berhasil sampai di puncak Merapi atau biasa disebut puncak Garuda. Lereng Merapi menyambut keempat pendaki ini dengan asap belerang yang mengepul dari dalam kawah. Mereka sujud syukur dan saling berpelukan. Theo berjalan agak menjauh dan melihat ke arah jalur dari atas puncak Garuda. Dimas, Anton, dan juga Pras memperhatikan sahabatnya ini. Entah apa yang Theo rasakan. Terlihat ia menangis dan "Yulia, maafkan aku," teriak Theo terdengar lirih. Mendengarnya saja bisa membuat hati seperti tersayat, sedih, dan penyesalan. Ketiga temannya hanya dia menatap dengan satu pertanyaan. Siapa Yulia?